Kirana mematut diri di depan kaca besar di kamar hotel. Terlihat cantik dan segar. Sudah lama ia tak merias dirinya. Ibunya tadi membantu merias wajahnya. Keduanya sama-sama terharu. Ini kali pertama ibu merias wajah anak perempuannya itu. Wajah berkulit halus dan bersih itu terlihat bening, sehingga tidak memerlukan make up berlebihan. Ibunya memasangkan sebuah kalung dengan liontin bermata berlian, serta bros mungil yang cantik menghias kerudungnya. Kirana memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu. Sejak kecil, aku memimpikan rambutku disisirin oleh ibu. Wajahku diberi bedak oleh ibu. Kupikir waktu itu, mimpiku takkan pernah jadi kenyataan. Tapi alhamdulillah, hari ini ibu mewujudkan semua angan dan mimpiku. Terima kasih, Bu." Kedua ibu dan anak itu berpelukan, merengkuh rindu yang terlewat di masa lalu. Arka sudah memesankan beberapa kamar di Grand Mahligai Hotel di kawasan Senayan untuk Kirana dan orang tuanya beristirahat, juga untuk mama dan papanya. Di hotel mewah itu, pesta pernikahan Putri Om Hendrawan akan berlangsung malam nanti. Sore hari, mereka semua sudah berada di hotel tersebut untuk mempersiapkan diri. Sengaja Arka mengambil kamar di hotel tersebut agar Kirana bisa balik ke kamar untuk menyusui Bintang saat pesta berlangsung. Sementara ibunya yang menjaga Bintang di kamar. Kirana akan bergantian dengan ibunya hadir di pesta itu, sebab tak mungkin membawa baby Bintang ke tengah hiruk pikuk pesta. Selesai sholat maghrib, Kirana melangkah keluar kamar. Ia akan hadir duluan di pesta itu. Baru nanti setelahnya gantian dengan ibunya. Ternyata Arka sudah menunggunya di depan kamarnya. Ia terpesona melihat penampilan Kirana yang terlihat anggun dan dewasa. Ada yang mengaduk-ngaduk perasaannya. Terbayang ketika acara dies natalis di kampus dulu. Pertama kali ia melihat Kirana mengenakan kebaya dan berdandan. Cantik sekali. Beda sekali dengan Kirana yang sehari-harinya mengenakan kemeja gombrang dan jeans behel serta jilbab usangnya, dilengkapi sneakers buluk. Malam itu, ia menculik Kirana dari ruang acara ketika acara tengah berlangsung, lalu membawanya ke sebuah restoran. Di restoran itu, ia menyerahkan sebuah cincin dan sebingkai hatinya pada Kirana. Kenangan itu. Melihat Arka bengong menatapnya, Kirana berlalu begitu saja, yang membuat Arka segera tersadar. Segera dikejarnya gadis itu sebelum pintu lift menutup. "Kok aku ditinggal? Aku sudah menunggumu sejak tadi." "Menunggu atau bengong?" "Hehe, gimana gak bengong? Kamu cantik sekali. Jadi ingat saat dies natalis dulu." Kirana menggigit bibirnya. Sejujurnya, ia pun tengah mengingat momen yang sama. Sungguh, Arka terlihat tampan sekali dengan jas Betawi warna soft Milo serta peci yang dikenakannya. Sangat serasi dengan kebaya enjim yang dikenakan Kirana yang berwarna beige dipadu kain batik warna senada. Ini pasti pilihan mama yang punya selera fashion tingkat atas. Keluar dari lift, Arka memberikan lengannya agar dirangkul oleh Kirana. Kirana menolak, tapi Arka mengambil lengan itu dan mengaitkan ke lengannya, sehingga ketika melangkah memasuki ruang pesta, terlihat keduanya melangkah bergandengan dengan mesra.
Acara belum dimulai, sehingga Arka berkesempatan mengenalkan Kirana pada kerabat dan sanak saudara yang sudah hadir di ruang itu. Banyak yang tahu bahwa Kirana adalah mantan istri Raf. Ada komentar sumbang, tapi lebih banyak yang mendukung. Mereka salut pada Arka yang berjiwa besar, memilih menjadi pendamping Kirana dan menjadi ayah bagi baby Bintang. Tapi keduanya memang serasi bersanding. Arka tampan, Kirana cantik. Regita di ruang mana? Arka bertanya pada salah seorang. Kirana berdebaran. Inilah saatnya. Setelah ini, ia akan melepaskan diri dari Arka dan kembali ke kamar. Menunggu di kamar bersama Bintang sampai acara selesai. Selanjutnya, biar ibu dan ayahnya serta Saka saja yang hadir di pesta. Dan besok ia sudah berangkat ke Padang. Takkan bertemu lagi dengan Arka, sang pembawa hati. Di ruang rias, buruan sana. Dari tadi dia nanyain kamu teruskah? Sepertinya ia tidak pede kalau gak ada kamu. Soulmate-nya, seorang wanita parubaya, kerabat mereka, menunjuk sebuah ruangan. Arka menarik tangan Kirana masuk ke sebuah ruangan dekat ruang pesta. Rupanya ruang rias pengantin. Sang pengantin sudah selesai dirias, sedang duduk membelakangi pintu menunggu waktu memasuki ruang pesta. Hai, sudah siap jadi ratu semalam? Arka menyapa dengan akrab sambil mendekati. Dia memutar kursi yang diduduki si pengantin. Seketika Kirana menutup mulutnya agar tidak berteriak. Regita, kamu kenal aku. Kita kan belum pernah bertemu, walau aku sangat mengenalmu dari cerita-cerita Pak dosen ini. Regita tersenyum lebar sambil mengulurkan tangannya pada Kirana untuk bersalaman. Kirana merasa tubuhnya mengambang, seolah diawang-awang. Jadi Regita itu putri Om Hendrawan, adik Papa Alfian, yang berarti sepupu Arka. Kirana memang tidak pernah bertemu dengan Regita selama ia menjadi istri Raf, karena Regita kuliah dan tinggal di Singapura. Kirana menyambut uluran tangan itu dengan dada bergemuruh. Kok Mas gak bilang kalau Regita adalah putri Om Hendrawan? Gimana mau bilang? Saat tahlilan Raf dulu, kamu berkurung diri terus di kamar, gak mau gaul sama orang-orang di luar kamarmu. Padahal saat itu banyak anggota keluarga yang hadir. Beberapa kali Regita ingin menemuimu, tapi kamu tak mau membukakan pintu kamarmu. Kirana tersenyum tipis. Ia berkurung bukan hanya karena berduka, tapi lebih karena ingin menghindari Arka. Ia merasa bersyukur karena Regita tidak tahu bahwa beberapa kali Kirana menguping pembicaraannya dengan Arka. Namanya juga orang lagi berduka, Bang. Mungkin tak ingin diganggu siapa-siapa. Tugasmu menghilangkan duka Kirana. Setelah ini, kalian jangan membuang waktu lagi. Gaspol, segera naik pelaminan. Dilama-lamain keburu tua kamu, Bang. Entar anak-anakmu memanggilmu kakek. Regita nyerocos tanpa ampun. Jelas dong, sebelum kamu balik ke Singapura, kamu harus hadir di pesta pernikahanku dengan Kirana. Kirana mencubit pinggang Arka, memprotes ucapannya tadi. Arka pura-pura tidak merasa. Ia menepi, memberi jalan pada dua orang dari MUA yang akan mengantar Regita ke ruang resepsi, dengan diiringi oleh kedua orang tua mempelai dan saudara-saudara pengantin menuju pelaminan. Karena Regita hanya punya satu orang saudara,
Maka Arka dan Kirana diminta ikut kirap mengiringinya menuju ke pelaminan. Pesta berlangsung sangat meriah. Banyak tamu dan kerabat yang datang. Makanan berlimpah. Di setiap meja hidangan yang ditata menyebar dalam ballroom hotel mewah tersebut. Sepanjang pesta berlangsung, tak sekalipun Arka melepas tangan Kirana. Sesekali ia merangkul bahu gadisnya itu, seolah tak ingin terpisah lagi. Sedang Kirana sudah tak punya alasan untuk menghindar lagi. Ia biarkan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Penanda hatinya yang diliputi bahagia tergambar dari senyum yang tak lepas dari bibirnya. Ini bukan mimpi kan sayang? Berkali-kali ia berbisik di telinga Kirana, seraya mencubit pipi Kirana. Mas, kalau ingin tahu ini mimpi atau bukan, cubit pipi sendiri dong. Bukan nyubitin pipiku. Lama-lama pipiku dower nanti. Kirana balas menyubit pipi Arka. Maunya sih bukan nyubit, malah nyium tahu. Arka menjepit hidung Kirana. Kirana balas memenjat hidung Arka dan jepret. Sakara berhasil mengabadikan momen itu. Sebagai perwakilan keluarga, Arka sibuk menyambut para tamu yang datang, yang kebanyakan relasi bisnis mereka. Sekaligus pada kesempatan itu, ia mengenalkan Kirana sebagai calon istrinya. Bahkan ketika Kirana harus berganti dengan ibunya untuk menjaga bintang di kamar hotel, karena ibu dan ayahnya ingin mengucapkan selamat pada kedua pengantin dan pada keluarga Hendrawan. Arka ikut menemani Kirana ke kamar. Ia meninggalkan tamu-tamu yang masih ramai. Kirana sudah memintanya untuk tetap di ruang pesta karena tamu masih banyak. Tapi Arka tidak mau mendengarnya. Ia tetap mengikuti Kirana ke kamar. Mas, keluarlah dulu dong. Aku mau menyusui bintang. Lakukan saja tugasmu. Aku tak akan mengganggu. Tapi bukan mahram. Aku gak bakal ngintip kok. Tenang saja. Aku cukup terlatih untuk bersabar. Arka melepas bajunya dan membuka jasnya. Lah, itu ngapain buka baju? Teriak Kirana panik. Astaga, pikiranmu liar juga ya, nah. Udah gak sabar ya? Sebuah bantal melayang ke muka Arka. Aku cuma mau tiduran di sofa, bukan di ranjang dekatmu. Bekal tahu berdiri dan mondar-mandir sejak tadi. Arka menggantung jasnya di sandaran kursi. Sekarang ia hanya mengenakan suit putih serta celana panjang setelah jasnya tadi. Arka lalu merebahkan diri di sofa yang ada di ruang itu, sementara Kirana berbaring di ranjang utama menyusui anaknya. Pesta sudah usai, tamu-tamu sudah pada pulang. Tinggal keluarga-keluarga dekat yang masih asik mengobrol. Sebelum turun dari singgasana pelaminan, Regita meminjam mic dari pembawa acara. Bapak dan Ibu serta para kerabat yang kami hormati, ada sedikit pengumuman penting yang akan disampaikan malam ini. Mohon tunggu sebentar ya. Regita segera memanggil Arka naik ke panggung pelaminan. Ruangan yang tadi riuh tiba-tiba senyap, menunggu pengumuman penting apa yang akan mereka dengar malam ini. Silakan Bang. Arka menatap Regita dengan heran. Silakan apa? Silakan sampaikan pengumuman hari bahagiamu. Regita tersenyum manis padanya. Hatinya geli melihat raut keheranan Arka. Semua ini sudah direncanakan oleh Regita bersama mama dan papa Arka, serta ibu dan ayah Kirana.
Mereka mengambil keputusan ini karena melihat Kirana masih menghindar terus dari Arka. Padahal Arka sudah begitu ngebet ingin bersama Kirana. Maka sebelum Kirana benar-benar berangkat ke Qatar bersama keluarga ibunya, maka Arka sudah harus mengikatnya. Mereka semua tahu bahwa Arka sangat mencintai Kirana. Cintanya tak pernah berubah, walau Kirana sudah melalui jalan panjang kehidupannya yang bak roller coaster, bahkan sudah menjadi janda. Begitu juga Kirana, meski mulutnya berkata ingin pergi jauh, tapi ibunya sangat tahu bahwa hati putrinya itu tertinggal pada Arka, cinta pertamanya itu. Regita mendekatkan mulutnya ke kuping Arka. Waktuku hanya sebulan di sini. Jangan sampai aku nggak hadir di pernikahanmu nanti. Cepat, abang mau Kirana pergi lagi, bisik Regita. Arka garuk-garuk kepala, ditodong tiba-tiba seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arka membuka dengan salam. Alhamdulillah keluarga besar sedang berkumpul. Maka malam ini saya mau memberitahukan hal yang sangat penting dalam kehidupan saya, yaitu tentang rencana pernikahan saya yang insya Allah akan diadakan sekitar 1 bulan lagi. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya mengundang bapak dan ibu serta para kerabat semuanya untuk hadir. Mengenai tempat dan tanggalnya, nanti akan diberitahukan dalam undangan yang segera menyusul. Nikahnya sama siapa, Bang? Terdengar beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa orang. Arka mengedarkan pandangannya. Tadi ia meninggalkan Kirana, duduk bersama mama dan papanya. Tapi kini gadis itu tak kelihatan. Jangan-jangan ia marah karena Arka tidak merundingkan dulu hal ini dengannya, sehingga ia memilih pergi. Kirana memang juara dalam hal menghilang. Sudah terbukti selama ini. Dada Arka berdegup kencang. Ia segera turun ke bawah dan mencari Kirana dengan mic masih di tangannya. Ternyata Kirana duduk bergabung dengan ibunya yang sudah ada di ruangan itu dengan membawa bintang yang polos di stroller bayi. Segera didekatinya dengan sikap resmi, ia mulai bicara. Ibu dan ayah, malam ini saya mohon izin melamar Kirana untuk jadi istri saya. Kami saling mencintai. Mohon izinkan kami menikah, membentuk keluarga baru dengan doa restu dari ibu, ayah, papa dan mama saya. Hening, Arka makin berdebar. Saya tak menyangka anak gadis saya akan dilamar dengan cara seperti ini. Orang-orang sudah diundang untuk hadir di acara pernikahan yang belum dirundingkan sama sekali dengan kami. Tapi lamaran baru disampaikan sekarang, setelah undangan diucapkan. Mana waktunya cuma 1 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana kalau kami menolak? Ibu dan ayah tega. Spontan, Arka bertanya dengan cemas. Bahkan kami pun juga tidak tahu. Dia memutuskan sendiri. Apa dia pikir menikah itu gampang dan dia mau mengurus sendiri pernikahannya itu nanti? Tiba-tiba saja mama dan papa Arka sudah berdiri mengapit Arka. Ma, pa, please. Arka menatap kedua orang tuanya dengan wajah memelas. Salah ya memang, mau melamar anak orang tanpa rundingan dulu dengan orang tuanya. Tapi Regita yang paling salah. Dia yang menodongnya Arka tiba-tiba untuk melamar Kirana dan mengumumkan rencana pernikahannya. Mama membuang muka dengan jutek. Arka beralih pada Kirana. Ia segera berlutut di hadapan pujaan hatinya itu
seraya menggenggam jemari Kirana. Nah, katakan bahwa kamu setuju menikah denganku ya. Aku sudah tidak sabar ingin jadi suamimu, jadi ayah bintang. 1 bulan lagi sayang. Ayo, katakan kamu bersedia ya, agar semua orang tahu bahwa kita saling mencintai. Suara Arka begitu memelas. Kirana terdiam. Aku pikir-pikir dulu ya, Mas. Loh, kok pikir-pikir lagi? Berapa lama kamu mikirnya, Yang? Aku minta waktu 1 bulan. Selama 1 bulan ini jangan temui aku. Setelah 1 bulan datanglah lagi untuk mendapat jawaban dariku. Kedua orang tua mereka senyum simpul mendengar jawaban Kirana. Tanpa direncanakan, ternyata Kirana ikut mengerjai Arka. Yah, nah, aku sudah terlanjur mengundang mereka semua. 1 bulan lagi. Masa kamu baru mau memberi jawab 1 bulan pula? Arka menatap satu-satu wajah orang tua mereka, tapi mereka melengos tak suka. Nah Arka, kalau orang tuamu dan orang tua Kirana tak mau mengurus pernikahanmu, biar Bude yang mengurusnya. Bude ingin melihat kamu bahagia dengan calon istrimu. Seorang wanita parubaya berdiri mendekati mereka, lalu disusul dengan beberapa orang lainnya yang memberi dukungan dan menyatakan siap membantu pelaksanaan acara pernikahan Arka dan Kirana. Nak Kirana, jangan diulur lagi waktumu. Kasihan keponakan Bude ini jadi bujang lapuk dia nanti. Segera resmikan pernikahanmu dan bikin pesta mewah agar kami dapat menikmati makan enak lagi. Iya, awalnya sudah enak tapi buntutnya nggak ngenakin. Bude, rupanya supportermu banyak juga bang, bisik Regita sambil turun dari panggung dituntun oleh suaminya. Bersambung.